Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Doaal. Pada trip kali ini kita akan melintasi ruas jalan tol dari Kayu Agung sampai ke Palembang. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan melihat bagaimana kondisi dan situasi di sepanjang ruas jalan tol Kayu Agung sampai ke Palembang ya teman-teman. Karena informasinya sejak di awal-awal operasionalnya sekitar tahun 2019, kondisi jalan di ruas tol Kayu Agung sampai Palembang relatif tidak mulus seperti di jalan tol pada umumnya ya teman-teman. Jadi banyak bagian jalan yang bergelombang, bahkan infonya juga berlubang ya. Kondisi ini sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari pengelola jalan tol untuk dapat segera menindaklanjutinya sehingga para pengguna jalan bisa mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan kewajiban yang telah dibayarkannya untuk bisa melewati jalan tol ini ya teman-teman. Oke, seperti apa kondisi ruas jalan tol Kayu Agung sampai ke Palembang? Kita akan lihat nanti ya teman-teman. Dan kami melintasi ruas tol ini pada bulan Maret tahun 2025 dan kita akan mulai perjalanan dari titik Kayu Agung dan nanti kita akan keluar di gerbang tol Keramasan di Kota Palembang ya. Untuk mengetahui posisi dari ruas tol Kayu Agung sampai Palembang ini, kita akan lihat peta lintasan dari ruas tol Kayu Agung sampai Palembang. Jadi ruas tol Kayu Agung sampai Palembang ini merupakan bagian dari jalan tol Kapal Betung ya teman-teman, atau ruas tol Kayu Agung Palembang Betung. Jadi garis hijau dari interchange Kayu Agung ini sampai ke Keramasan merupakan ruas tol Kayu Agung Palembang yang panjangnya sekitar 38 km ya. Dan ruas tol ini sejak 2019 memang sudah dioperasikan sebagai ruas jalan yang meneruskan dari jalan tol Bakauheni sampai ke Kayu Agung. Nah, kemudian ruas tol Kapal Betung ini dari titik Keramasan akan dilanjutkan sampai ke daerah Betung ya teman-teman. Dan saat ini untuk ruas dari Keramasan sampai ke Musilandas masih dalam proses pembangunan. Di beberapa titik memang masih belum terhubung ya teman-teman, seperti di ruas Jembatan Musi 5 yang merupakan jembatan tol yang berada di atas Sungai Musi ya teman-teman. Nah, ini masih dalam progres pembangunan. Nah, kemudian untuk ruas selanjutnya itu berada di daerah Musilandas sampai ke Betung. Nah, untuk ruas ini memang di tahun 2025 infonya akan difungsikan secara fungsional untuk membantu memperlancar para pemudik di hari Lebaran tahun 2025 ya teman-teman. Jadi panjang ruas tol Kapal Betung ini sekitar 111 km dan ruas tol Kayu Agung sampai Palembang alhamdulillah memang sudah sejak 2019 dioperasikan dan dapat digunakan oleh para pengendara ya. Oke, seperti itu posisi dari ruas tol Kayu Agung sampai Palembang.
Oke, sekarang kita sudah berada di kilometer 332 dan untuk tarif tol ruas Kayu Agung Palembang ini adalah sebesar Rp50.000 ya teman-teman. Dan untuk kondisi ruas tol Kayu Agung Palembang, seperti yang dapat teman-teman lihat, jalan tol ini sudah dilapisi oleh aspal. Namun baru beberapa kilometer berkendara di jalan tol ini, kendaraan sudah mulai terasa bergoyang, sedikit berguncang, dan memang jalanan sangat terasa tidak rata. Jadi terasa bergelombang ya teman-teman. Seperti yang terlihat di depan, kondisi jalan tol ini banyak bagian jalan yang ditambal. Di kanan kiri jalan banyak tambalan aspal yang ketika dilewati akan sangat terasa tidak nyaman, apalagi untuk kecepatan standar di jalan tol ya teman-teman. Ya, di depan teman-teman bisa lihat ada lagi tambalan-tambalan aspal yang kondisinya tidak rata dengan bagian utama dari jalan tol ini ya. Jadi ketika dilewati, jalan akan terasa bergelombang dan kondisi ini tentunya mengurangi kenyamanan berkendara. Selain itu, getaran dan guncangan yang terus-menerus juga berpotensi mempercepat keausan pada komponen kendaraan kita ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ada lagi tambalan-tambalan aspal di bagian dari ruas jalan tol ini ya. Tentunya sangat tidak nyaman ketika dilewati dan akan cukup berbahaya untuk dilewati dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Dan memang infonya sudah cukup banyak pengguna jalan tol ini yang mengeluhkan kondisi jalan tol yang bergelombang. Karena selain tidak nyaman untuk dilewati, beberapa kecelakaan lalu lintas di ruas tol ini juga disebabkan karena kondisi jalan yang bergelombang ini ya teman-teman. Banyak pengendara yang merasa khawatir, apalagi saat melaju dengan kecepatan tinggi, karena akan berpotensi untuk terjadi kecelakaan akibat dengan hilangnya kendali ya. Apalagi pada saat musim hujan atau pada kondisi di malam hari. Hal ini tentunya menjadi alasan yang utama mengapa kondisi jalan tol yang bergelombang ini perlu untuk segera diperbaiki. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan ruas jalan tol Kayu Agung Palembang ini jalannya bergelombang? Beberapa info yang coba saya cari, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab bergelombangnya ruas jalan tol Kayu Agung Palembang ini ya teman-teman. Yang pertama adalah karena Palembang dan sekitarnya termasuk area yang dilalui jalan tol ini memiliki struktur tanah gambut atau tanah rawa yang cukup dominan ya. Tanah ini memiliki karakteristik yang mudah mengalami penurunan, jadi meskipun sudah dilakukan berbagai cara untuk menstabilkan tanah saat pembangunan, pergerakan tanah di bawah permukaan biasanya masih sering terjadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan adanya pergerakan air tanah atau drainase. Jadi di wilayah ini curah hujan cukup tinggi dan potensi genangan air bisa memperburuk kondisi tanah gambut ya. Jadi bisa disebabkan karena sistem drainase yang tidak bekerja optimal ya teman-teman.
Faktor lainnya dari sisi teknis, kemungkinan adanya penggunaan material yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dipenuhi ya teman-teman. Selain itu juga diduga terdapat kesalahan dalam perencanaan dari struktur konstruksi dari jalan tol ini ya. Jadi ada faktor teknis dan non-teknis yang menyebabkan kondisi dari ruas jalan tol Kayu Agung Palembang ini banyak bagiannya yang bergelombang. Namun terlepas dari berbagai kemungkinan yang menjadi faktor penyebab belum baiknya kondisi ruas tol Kayu Agung Palembang, sudah seharusnya pengelola jalan tol segera mencari solusi untuk meningkatkan kualitas dari ruas jalan tol ini ya, agar ruas tol Kayu Agung Palembang dapat dilewati dengan nyaman dan aman oleh para pengendara yang melintasi ruas tol ini ya teman-teman. Dilarang mengemudi bila Anda mengantuk. Seperti ini teman-teman, sepanjang perjalanan di jalan tol ini kita dapat melihat banyak bagian-bagian jalan yang ditambal, dan tambalannya pun ketika dilewati terasa tidak rata dengan bagian utama dari jalan tol ini ya. Dan kondisi ini memang sangat tidak nyaman dan berbahaya bagi pengendara. Jadi bagi teman-teman yang akan melintasi ruas tol Kayu Agung sampai Palembang, jika melihat kondisi yang saat ini masih banyak tambalan dan jalanan yang bergelombang, maka teman-teman harus berhati-hati dan mengatur kecepatan agar kendaraan kita tetap bisa dikendalikan sehingga perjalanan kita tetap aman dan selamat sampai tujuan. Ya, di kilometer berikutnya kita bisa lihat masih banyak bagian-bagian jalan yang ditambal dan membuat jalan tol ini terasa bergelombang dan tidak nyaman ketika dilewati ya teman-teman. Seperti ini kondisinya di sepanjang jalan tol, masih banyak bagian-bagian jalan yang ditambal dan ketika dilewati sangat terasa tidak nyaman, dan memang kondisi ini sangat berbahaya bagi pengendara ya teman-teman. Dan kondisi seperti ini masih kita temui sampai di kilometer 360-an ya teman-teman, yang merupakan kilometer akhir dari ruas tol Kayu Agung Palembang.
Dan jaraknya dari kilometer 360-an ini tidak jauh lagi dari gerbang tol Keramasan di Palembang ya teman-teman. Ya, di depan kita bisa lihat ada jembatan dengan ciri khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Jembatan ini dinamakan Jembatan Ogan karena jembatan ini berada atau berdiri di atas Sungai Ogan, dan Sungai Ogan ini merupakan anak dari Sungai Musi ya teman-teman. Panjang jembatan ini sekitar 1,6 km, dan infonya jembatan ini merupakan jembatan tol terpanjang yang ada di Indonesia ya teman-teman. Dan jika dibandingkan dengan jembatan Ampera yang ada di kota Palembang, maka jembatan ini jauh lebih panjang ya. Jembatan ini berada di Desa Sungai Rasau, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir, dan berada di sekitar kilometer 363 dari ruas tol Kayu Agung Palembang. Dan jembatan ini didesain dengan ciri khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di kiri kanan jalan terdapat ukiran atau ornamen dengan motif kain songket, dan juga di bagian atas jembatan terdapat topi ciri khas dari Sumatera Selatan, yaitu tajak ya. Kemudian di bagian ujung dan pangkal jembatan, di kiri kanannya terdapat miniatur dari Candi Muara Takus yang merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ya teman-teman. Jadi dengan adanya jembatan Ogan ini, masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan patut berbangga dengan ikon infrastruktur baru yang ada di ruas tol Kayu Agung Palembang ini ya. Ya, kita sudah dekat dengan gerbang tol Keramasan di kota Palembang. Dan di depan seperti yang teman-teman lihat, petunjuk ke arah lurus itu nantinya adalah jalur untuk menuju ke ruas tol dari Keramasan sampai ke Betung ya teman-teman. Dan semoga ruas tol Keramasan sampai ke Betung ini bisa segera selesai, sehingga teman-teman yang akan melintasi ruas tol ini menuju ke Provinsi Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh bisa segera dapat menggunakan ruas tol sehingga bisa dengan cepat sampai ke tujuan masing-masing ya teman-teman. Dan kita akan belok ke kiri untuk menuju gerbang tol Keramasan di kota Palembang. Ya, demikian perjalanan kita menelusuri ruas tol Kayu Agung sampai ke Palembang dan melihat kondisi ruas jalan tol ini yang penuh dengan gelombang dan banyak tambalan. Sudah seharusnya pengelola jalan tol dan juga pemerintah dapat segera memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas dari ruas jalan tol Kayu Agung Palembang ini ya teman-teman. Gerbang tol Keramasan. Jadi kalau dari Palembang mau ke Lampung, ke Bakau, Pelabuhan Merak, masuknya dari. Oke, sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya di channel Duo Al.